Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, jika berkenan mohon bangku yang di depan bisa diisi terlebih dahulu sebelum kita akan mulai ibadah kita Kamis Putih sore hari ini. Silahkan untuk bangku yang di depan bisa ditempati terlebih dahulu. Ya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, selamat sore, apa kabar sore hari ini? Ya, luar biasa, kok agak ragu-ragu Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, jikalau pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama di tempat ini. Ini suatu anugerah, suatu kasih-Nya kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu, jikalau kita masih ada sampai saat ini semua adalah karena kasih Tuhan semata-mata untuk setiap kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita dengan penuh pengucapan syukur. Kita mau bersama-sama mengagungkan, memuji nama Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Karena Dialah yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, membawa hati kita dengan penuh penyembahan, dengan penuh puji-pujian. Kita mau katakan, saatku menyembahmu. Kita percaya hadirat Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan, ku angkat hatiku,
menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hatiku, dalam hidupku hanyalah untuk menyembah-Mu Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Kita percaya ketika kita menyembah, kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Kita mau tersungkur di bawah kaki Tuhan untuk menyembah Tuhan, karena Dialah yang layak dan patut kita tinggikan. Katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan, yang nampak hanya kemuliaan Tuhan saja, hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita akan memulai ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita, dan di dalam setiap hati kita hendaklah berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangannya. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 22
ayat 39 sampai 40 demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada Bu Endah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap berdiri dan ibadah kita sore hari ini kita mau memperingati betapa besar kasih pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya yang begitu tiada taranya. Dia rela mati untuk menebus, menyucikan setiap dosa kita. Kita boleh beroleh kemenangan dan hidup yang kekal. Kita akan pujikan pujian Tuhan penebusku, besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kita katakan besar mulia kasih-Mu, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam setiap kesesakan kehidupan kita. Dalam kesesakan, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan
Sang Penebus kita. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sebentar kita akan bersama-sama mendengar perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nemboli Sega. Kita sekali lagi, kita agungkan namanya, kita pujikan dalamnya kasih-Mu Bapa. Tuhan Yesus, di malam hari ini Bapa, kami kembali merayakan tentang kesengsaraan. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau memberikan itu kepada kami. Kesengsaraan yang Engkau alami bukan untuk dirimu, tapi untuk diri kami manusia yang berdosa. Malam ini Bapa, kami mencoba menghayati, merenungkan, dan melihat kepada diri kami Bapa, betapa besar anugerah kasih setiamu kepada kami. Tuhan, tolong kami, dengan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melihat betapa besar kasih-Mu itu dalam hidup kami. Hingga
kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai-Mu dalam setiap kehidupan kami, belajar tentang-Mu dan meneladani tentang-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang akan memberi kami pengertian yang lebih dalam tatkala firman-Mu kami renungkan secara bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam semuanya. Pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan kita buka Alkitab kita baca di dalam Yohanes pasal 19. Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kamis Putih adalah termasuk di dalam rangkaian kesengsaraan Tuhan Yesus. Di dalam masa-masa prapaskah itu saudara-saudaraku, dan gereja mengenalnya sebagai perayaan terakhir perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya yang sering kita rayakan seperti malam hari ini kita sebut Kamis Putih. Saudara-saudaraku, di dalam kesengsaraan Tuhan Yesus itu, dalam doa saya tadi mengatakan bahwa kesengsaraannya dia tidak memperuntukkan untuk dirinya, tapi dia memperuntukkan untuk diri saya dan saudara-saudara yang penuh dengan dosa ini. Kita merenungkan pada malam hari ini kata Yesus di atas kayu salib. Suatu kata yang sangat sederhana, hanya dua kata, sudah selesai. Banyak orang saudara-saudaraku menganggap ini adalah perkataan yang menggambarkan tentang keputusasaan Yesus. Ada banyak orang yang menggambarkan perkataan ini adalah perkataan yang menggambarkan tentang kalahnya Yesus. Sudah selesai. Tetapi saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, tetelestai itu di dalam bahasanya, itu artinya adalah sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah sesuai dengan rencana. Semua sudah sesuai dengan yang diinginkan dan semua sudah diterima. Bertolak belakang dari pikiran-pikiran dari banyak orang yang mengatakan ini adalah perkataan kekalahan, perkataan keputusasaan. Tidak, saudara-saudaraku. Justru Yesus mengatakan itu di atas kayu salib. Diartikan adalah sebagai suatu kesempurnaan. Diartikan adalah suatu pekerjaan misi Yesus yang sudah dia jalankan sesuai dengan rencana. Sesuai dengan yang direncanakan Bapa. Jadi semuanya lunas dibuat oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersisa. Semuanya sudah selesai. Dan sebelum dia menyerahkan nyawanya itu di atas kayu salib, dan kata ini ditempatkan pada urutan perkataan Yesus yang ke-6 di atas kayu salib. Sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, ada banyak yang sudah diselesaikan Yesus dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Ada banyak yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama masa pelayanannya di dunia ini. Tapi pada malam hari ini izinkan saya
Untuk kita masuk dalam perenungan, paling tidak ada 3 yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Di mana Yesus telah menyelesaikan semuanya. Yang pertama, saudara-saudaraku, adalah penderitaannya sudah selesai. Yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan perkataannya di atas kayu salib adalah penderitaannya telah selesai. Saudara-saudaraku, kita harus mengakui bahwa Yesus juga menderita secara fisik. Yesus juga mengalami yang namanya sakit karena dia punya perasaan, dia punya kehendak, sama seperti kita manusia. Ketika darahnya menetes, itu sama seperti darah kita sebagai manusia, darah yang merah. Itu artinya bahwa Yesus juga mengalami sakit secara fisik. Tapi di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Artinya saudara-saudaraku, penderitaan Yesus itu selesai. Saudara-saudaraku, penderitaan Yesus tidak hanya pada saat dia dibawa ke bukit Golgota dan disalib. Tapi kita tahu saudara-saudaraku, bahwa ketika Yesus sudah lahir pun, maka kemudian penguasa raja pada saat itu, Raja Herodes, itu mencoba membunuh bayi penyelamat itu. Dan di dalam perjalanan pelayanannya ada banyak sekali penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Secara fisik, secara psikis, dia alami itu sama seperti kita manusia. Dia pernah ditolak, dia pernah dianggap sebagai seorang yang hilang ingatan oleh keluarganya. Dia pernah dikhianati, saudara-saudaraku. Dan ada banyak hal-hal yang lain yang dialami oleh Tuhan Yesus secara fisik. Dan di atas kayu salib dia mengatakan sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, di Taman Getsemani, malam sebelum ia disalibkan, murid-muridnya tertidur dan membiarkan dia sendirian. Di sana di Getsemani ketika ia berdoa, saudara-saudaraku, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Begitu sungguh-sungguhnya Yesus berdoa di hadapan Bapa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bahkan ketika dia ditangkap beberapa menit kemudian, semua muridnya pun meninggalkan dia dan melarikan diri. Bukankah sesuatu penderitaan fisik yang dialami oleh Tuhan Yesus benar-benar dia alami secara manusia? Mungkin dia tidak bisa kuat menghadapi itu. Bayangkan saja saudara-saudara, di hari-hari terakhirnya dia pun masih sempat mengalami penderitaan yang hebat. Ketika teman-temannya selama ini, ketika murid-muridnya selama ini yang bersama-sama dengan dia, tapi pada saat dia hendak mau ditangkap, murid-murid itu pun beranjak dari dia, menghilang dari dia dan melarikan diri. Mereka mencari selamat sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tentu hal ini juga yang kita alami. Saya bukan ingin mengatakan bahwa kita harus mengalami derita-derita secara fisik. Tetapi kenyataannya saudara-saudaraku, selama kita hidup di dunia ini, pengalaman-pengalaman itu masih kita rasakan. Kita masih bisa merasakan yang namanya sakit. Kita masih bisa merasakan yang namanya batuk. Kita bisa merasakan yang namanya apa itu sakit di bagian tubuh fisik kita dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, Yesus pun telah mengalami itu lebih daripada yang kita alami. Bertujuan untuk apa, saudara-saudara?
Kalau dia memakai kekuasaannya secara ilahi, bisa saja dia melepaskan diri dari segala bentuk-bentuk siksaan, bentuk-bentuk penderitaan dunia ini. Tetapi Yesus tidak mau. Sehingga dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Artinya apa yang telah diinginkan oleh Bapa, dia lakukan. Dia taat total. Tidak setengah-setengah. Tapi dia betul-betul menundukkan diri. Penderitaan termasuk salah satu di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, bukankah menjadi sebuah penghiburan kepada kita? Di akhir-akhir ini mungkin kita sedang mengalami ada banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan fisik kita. Ketika kita sudah mulai mengalami sakit-sakitan, kita mulai mengalami ini dan itu. Saudara-saudaraku, ingat pengharapan kita Yesus. Dia telah menyelesaikan itu semua Bapak Ibu di atas kayu salib. Itu yang pertama, dia katakan sudah selesai. Yang kedua saudara-saudaraku, perkataan sudah selesai yang diungkapkan Yesus di atas kayu salib, itu adalah menyelesaikan murka Allah terhadap dosa kita. Selesai. Tatkala Yesus berkata di atas kayu salib sudah selesai, maka Yesus sebenarnya sedang menyelesaikan murka Allah terhadap dosa kita. Diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Murka Allah terhadap dosa kita adalah kematian yang kekal. Murka Allah terhadap pelanggaran manusia adalah kematian untuk selama-lamanya. Bukan hidup yang kekal. Tatkala Yesus tidak menyelesaikan hukuman ini, kita tetap di dalam keadaan mati selama-lamanya. Tapi ketika Yesus telah menyerahkan hidupnya, maka kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dia yang tidak mengenal dosa itu dibuat menjadi berdosa, saudara-saudara, hanya untuk menanggung murka Tuhan, murka Allah terhadap dosa kita itu. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-28 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dia sendiri, bukan yang lain, tapi dia sendiri yang akan menggantikan itu, yang akan menanggung itu. Menanggungnya seperti apa? Tidak ada jalan lain, saudara-saudaraku. Dia harus meneteskan darahnya melalui mati di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, ini adalah merupakan sebuah akibat dari pelanggaran yang sangat hebat, dari dosa-dosa kita yang begitu hebat, begitu besar, sehingga Tuhan itu memurkai kita. Dan tatkala Tuhan memurkai kita, maka kita tidak akan pernah ada yang selamat. Tidak akan pernah ada yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus, dia mengambil bagian itu, dia taat kepada perintah dan misi Bapa untuk menyelamatkan dunia. Dia mau menanggung murka itu. Yang harusnya dia adalah pribadi yang tidak berdosa, pribadi yang suci, pribadi yang bersih. Tapi dia menempatkan dirinya menjadi orang yang berdosa, menempatkan dirinya menjadi orang yang dimurkai. Murka itu harusnya kena kepada saya dan saudara, tetapi justru Yesus telah mengambil itu dan dia menempatkan murka itu di atas hidupnya. Dan kerelaannya ini, saudara-saudaraku, tidak ada bandingnya. Tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Kerelaan Tuhan Yesus itu
Dia rela disiksa, dia rela menderita, bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Ini adalah merupakan pekerjaan Tuhan untuk menyelesaikan lebih daripada menyelesaikan, yaitu penderitaan secara fisik yang pertama yang saya sampaikan tadi. Murka Tuhan ini, saudara-saudaraku, adalah murka Tuhan yang kena kepada kita, yang menimpa hidup kita, yang menimpa keturunan-keturunan kita. Tetapi Tuhan telah menghilangkan itu semuanya. Kalau saya sebutkan Bapak Ibu, natur keberdosaan kita ditebus oleh Tuhan. Tetapi kita ini juga adalah orang yang hidup setiap hari. Kita seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Dosa seperti itu pun diampuni oleh Tuhan ketika kita datang percaya kepadanya. Satu kuncinya, datanglah pada malam hari ini, ambil keputusan dengan sungguh-sungguh. Percayalah kepada Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, secara pribadi. Maka pengorbanannya itu akan menimpa di dalam kehidupan kita. Bukan lagi murka, tapi hidup yang kekal. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Yesus berkata sudah selesai. Dia menyelesaikan apa? Menyelesaikan keselamatan di dalam kehidupan manusia. Pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh rahmat-Nya. Bukan perbuatan baik, tetapi oleh kemurahan Tuhan. Kalau perbuatan baik kita, maka Yesus tidak akan repot-repot untuk mati di atas kayu salib. Tetapi tidak cukup, bahkan tidak bisa. Kalau perbuatan kita ini untuk menyelamatkan kita dari murka Tuhan, itu tidak akan pernah bisa. Sekalipun kita melakukan yang baik, karena memang natur kita adalah natur keberdosaan. Tetapi Yesus menganugerahkan itu. Dengan hati yang murah, Dia berikan keselamatan itu kepada kita. Titik, hanya sampai kepada Tuhan Yesus. Tidak ada di tempat yang lain. Malam hari ini, pada saat kita memperingati kembali tentang kesengsaraan Tuhan Yesus ini, mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh merasakan kembali bahwa Yesus berkata sudah selesai. Artinya totalitasnya Dia berikan kepada saya dan saudara. Lalu apakah kita juga tidak pernah memikirkan seperti apa Tuhan aku mau membalas totalitas yang Kau berikan kepadaku. Engkau rela menderita secara fisik. Engkau rela dimurkai oleh Allah. Dan Engkau rela menyelamatkan aku. Ambil bagian masing-masing pada malam hari ini, saudara-saudara. Besok kita akan perjamuan kudus. Melayani Tuhan. Menikmati bersama-sama perayaan iman itu. Ambillah bagian itu. Apapun, sekecil apapun, katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau mempersembahkan ini. Apakah itu kesetiaanmu? Apakah itu kerajinanmu dalam disiplin rohani berdoa? Apakah itu di dalam engkau sering membuat tulisan supaya orang bisa melihat, mendengar tentang kabar baik? Saudara-saudaraku, bilang sama Tuhan, Tuhan ini hanya menjadi ucap syukur saya. Karena Engkau telah memberikan totalitasmu di atas kayu salib buat saya. Sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Mari pada malam hari ini kita merenungkan kembali kehidupan kita.
Apakah selama ini kita sudah menjadi orang yang total untuk mengasihi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kita selama ini hanya berpura-pura saja? Apakah selama ini ketika kita mau menolong orang, kita mau membantu orang, ketika mau mengatakan sesuatu kepada orang, itukah benar-benar dalam hati kita? Itukah benar-benar di dalam sanubari kita? Apakah benar-benar, apakah tulus ketika kita mau mengambil pelayanan apapun yang memang kita mau melayani? Apakah itu sesungguh hati kita? Katakan kepada Tuhan malam hari ini, karena Dia sudah memberikan totalitasnya kepada kita. Tuhan, aku juga mau untuk berbuat setotalitas yang mampu saya. Paling tidak, saya tidak ragu-ragu untuk mengikut-Mu. Paling tidak saya tidak akan berpura-pura untuk melayani-Mu. Paling tidak saya tidak akan pernah berpura-pura untuk berlaku baik. Seadanya saya akan melakukan itu Tuhan. Yesus sudah berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Saatnya bagi kita untuk menerjemahkan kata itu di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Selesaikanlah kasih sayang-Mu juga, baik ketika Anda ada di dalam rumah tanggamu, ketika Anda ada dalam komunitasmu, bahkan ketika Anda ada dalam gerejamu sekalipun. Selesaikanlah totalitasmu itu. Berikanlah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh ketulusan, dengan penuh cinta. Karena hanya karena cintalah kita juga menikmati totalitas Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Malam hari ini Bapa, kami kembali mengingat tentang kasih-Mu yang begitu besar. Kami memohon kiranya Engkau Tuhan memberikan kepada kami hati yang seperti Engkau di dalam hidup kami Bapa, di dalam pelayanan kami, dan di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Kami tahu bahwa kami manusia yang tidak sempurna. Ada banyak kelemahan, kekurangan, tetapi kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyelesaikan semua itu di atas kayu salib. Engkau telah merelakan segala-galanya untuk kami. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau yang berdaulat atas kami Tuhan, yang menguasai hidup kami, dan biarlah seluruh pujian, hormat, dan kemuliaan hanya untuk-Mu di dalam kehidupan kami, bukan kepada yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan, bekerja lebih dari apa yang kami perkatakan dan apa yang kami renungkan dan yang kami pikirkan. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama-sama. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih kepada Bapak Sega yang malam hari ini sudah melayani kita semua. Tuhan memberkati. Mohon kolektan bisa mempersiapkan diri untuk maju ke depan. Dan Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ada beberapa yang akan disampaikan, yaitu untuk ibadah Jumat Agung. Kita akan bersama-sama mengikutinya besok sore jam 5 di tempat ini, dan disertai dengan perjamuan kudus. Mohon persiapan setiap jemaat. Kemudian untuk ibadah Paskah diadakan pada hari Minggu jam 7 pagi seperti ibadah biasa. Dan ada satu lagi tambahan untuk Jumat Agung Komisi Anak
akan dilakukan secara virtual melalui Google Meet nanti besok pagi jam 9. Mohon setiap orang tua bisa mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah melalui Google Meet ini. Kemudian untuk ibadah Paskah anak-anak diadakan seperti ibadah virtual biasa, yaitu Minggu jam 9.15. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita sebagai ucapan syukur. Tuhan sudah memberkati setiap pekerjaan yang sudah kita lakukan. Semuanya boleh terjadi karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan, penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Begitu juga ketika kami boleh beraktivitas, boleh bekerja. Itu semua karena pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang memimpin setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan. Berkati persembahan ini, berkati setiap majelis yang akan mengelola keuangan ini. Biarlah persembahan ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan dan berkati tangan-tangan setiap yang sudah memberi, baik yang sudah memberi maupun yang memberi. Tuhan akan selalu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan naikkan satu pujian, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini kami boleh melalui dan kami boleh merayakan iman kami di tengah-tengah ibadah Kamis Putih ini ya Tuhan. Dan kami terus menyerahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah perayaan Jumat Agung pada besok hari ya Tuhan. Kami mulai pukul 5 sore. Dan demikian juga untuk anak-anak sekolah minggu. Dan demikian perayaan Paskah pada hari Minggu nantinya Bapa, kami mulai jam 7 pagi. Bersamaan dengan juga untuk anak-anak sekolah minggu. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui perayaan ini Bapa, iman kami semakin dikuatkan. Iman kami semakin boleh melihat betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Dahsyat di dalam menyelamatkan kami, dahsyat di dalam membebaskan kami dari segala maut, dan kami telah menjadi orang yang telah dibebaskan, orang yang telah dimerdekakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau berkati
Untuk semua anak-anak Tuhan yang telah melayani Engkau pada malam hari ini, kami berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, kehidupan mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Dan demikian juga Bapa, untuk anak-anak Tuhan yang melayani pada besok hari Bapa, di dalam perayaan Jumat Agung, bahkan di hari Paskah nantinya. Semua biarlah Engkau satukan kami di dalam satu roh Tuhan, di dalam roh memuji-muji Engkau senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu juga yang sudah hadir pada malam hari ini. Engkau memberkati setiap mereka ya Bapa. Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati anak-anak mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau terus beri kesempatan kepada mereka untuk merayakan iman di dalam komunitas kami sebagai orang-orang GKMI di Progo ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, menyertai, biarlah pada hari-hari perayaan-perayaan selanjutnya Bapa, itu bisa kami menyelesaikannya dan bisa kami ikuti dengan penuh sukacita dan penuh penghayatan iman, karena kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami berdoa juga ya Bapa, kami serahkan dalam tangan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Engkau akan memberikan kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati setiap obat-obatan yang mereka makan, yang mereka konsumsi, biarlah boleh menjadi sarana untuk menyembuhkan dan memulihkan sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang bergumul Tuhan untuk pendidikan, untuk studi bagi anak-anak kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan juga ada bersama mereka, akan memberikan pertolongan-Mu kepada mereka. Bagi anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian kelulusan, Tuhan menolong. Biarlah mereka boleh dengan serius, mereka akan belajar dan mereka semakin hari semakin tekun di dalam belajar. Mereka juga tidak meninggalkan Engkau, tapi semakin mencintai Engkau di dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul tentang pekerjaan, Tuhan memberkati. Kami tahu Tuhan bahwa begitu susah dan sulitnya untuk pekerjaan di akhir-akhir ini, terlebih di masa-masa pandemik ini. Tuhan yang menjadi pembela bagi kami, Tuhan yang menjadi penyedia bagi kami. Biarlah Tuhan menyediakan setiap kebutuhan yang kami perlukan, yang kami makan, yang kami minum, yang kami pakai. Tuhan berikan itu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan semua kami yang sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini, kami sungguh bersyukur karena Engkau hebat, dahsyat di dalam setiap kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah dan rayakanlah imanmu. Iman yang telah menyelamatkan engkau di dalam Yesus Kristus. Dan perbuatlah setiap firman Tuhan yang telah memerintahkan engkau untuk melakukannya. Dan hendaklah terimalah berkat yang dari Tuhan. Damai dan kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali saat teduh untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.